Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kepada yang saya hormati Bapak Arman Nasution selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Profesi dan Mute dulu kali Ref. ya mute all. Oke, sebagai mohon maaf saya ulangi kepada yang saya hormati kepada Bapak Arman Nasution selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Profesi. Yang tidak lupa juga saya hormati Bapak Agung Iriantoro yang pada saat ini pada seminar kali ini beliau sebagai dosen pengampu UUJN. Beliau juga mengajar kami yang semester 3 Akta Pasar Modal. Tapi hari ini beliau membahas masalah UUJN-nya. Dan teman-teman semua yang saya kasihi dan sayangi, teman-teman semester 3, teman-teman semester 1 yang sudah ikut hadir di sini, yang wajib memang untuk hadir mengganti sesi pertemuan perkuliahan masing-masing. Saya selaku kelompok terakhir mata kuliah Hukum Pidana Profesi, saya Revilianosa dan ada 3 teman saya, nanti saya perkenalkan ketika kita mau memaparkan terkait materinya. Kami ingin mencoba memaparkan 3 kasus yang berbeda, yang 3-tiganya mungkin ada kesamaan dalam hal seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum. Untuk menghemat waktu, mungkin langsung saya perkenalkan dulu kelompok saya, yaitu ada Mbak Juliana Huta Barat. Pada Mbak Juliana Huta Barat. Selamat malam, Pak. Selanjutnya kepada Mbak Novianti. Selamat malam, Pak. Dan selamat malam rekan-rekan semua. Dan kepada Mbak Ong Komariah. Selamat malam, Pak Arman. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam, teman-teman semuanya. Terima kasih. Untuk menghemat waktu agar mempercepat juga karena ini ada masalah di Zoom-nya. Saya langsung kepada Juliana yang akan share screen untuk langsung juga memaparkan kasus pertama. Juliana, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Selamat malam Pak Agung, selamat malam Pak Arman. Mohon izin saya memaparkan kasus pertama. Seperti yang Refli bilang tadi, bahwa kasus-kasus yang kami paparkan sebenarnya ada kemiripan dengan yang telah dipaparkan oleh teman kami pada sesi sebelumnya. Jadi di sini kami hanya refreshment atau resume dari semua kasus-kasus yang telah dipaparkan. Nah, kasus pertama yang akan kami paparkan adalah mengenai tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Dalam kasus ini kami mengangkat satu isu, yaitu problematika pranotaris menguji kebenaran data atau keterangan yang dihadapkan kepada notaris. Nah, dalam setiap case kami akan membagi beberapa step penjelasan. Yang pertama adalah kronologi, kemudian dakwaan dan pembelaan, kemudian putusan-putusan hakimnya, kemudian analisa dari kelompok kami mengenai pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh notaris atau PPAT, baik di sisi UJN atau KUHP-nya, lalu kesimpulan. Untuk kasus pertama, kita mulai dengan kronologinya. Nah, kasus ini terjadi di Yogyakarta, wilayah kerja Yogyakarta, berawal dari tahun 1998, di mana ada 2 kakak adik bernama Yusuf Ahmadi dan Ahmad Nuryadi yang memiliki warisan tanah dari orang tuanya, bermaksud ingin menghibahkan kepada adiknya bernama Rita. Nah, dengan maksud tersebut, kedua kakaknya ini mendatangi notaris Johar-Ningsih, dan di Johar-Ningsih entah kenapa maksud dan kehendak mereka untuk membuat hibah malah direalisasikan dengan pembuatan akta perikatan jual beli. Dan pada saat itu yang menandatangani hanya para pemilik dan disetujui oleh istri-istrinya, tidak ditandatangani oleh pembeli. Dalam hal ini adalah Ansori,
suami siri dari Rita Sofyati. Mungkin di kasus ini terlalu banyak pihak karena memang melibatkan beberapa banyak pihak lah. Nah, tapi di Johar Dingsi ini APJB ini tidak dieksekusi menjadi AJB karena memang tidak ditandatangani oleh pembeli. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian, si yang mengaku sebagai pembeli Ansori mengambil seluruh berkas yang sudah diserahkan kepada Notaris Johar Dingsi. Lalu berjalannya waktu di 2010, Ansori mendatangi Notaris Hamdani Abdul Qadir yang dalam hal ini akan menjadi tersangka dan terdakwa. Dan di hadapan Notaris Hamdani ini, atau PPAT Hamdani ini, Ansori datang bersama dengan beberapa orang yang disampaikan kepada notaris adalah pemilik dari kedua tanah tersebut. Semua dokumen diserahkan. Kemudian notaris memerlukan waktu untuk mempelajari dan membuat akta. Nah, sebelum pembuatan akta terjadi, Rita Sofyati, adik dari keduanya, mendatangi notaris Hamdani Abdul Qadir dan menanyakan mengenai status kedua tanah kakaknya. Namun Notaris Hamdani mengelak atau tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Rita Sofyati. Dan di sini pun Notaris Hamdani tidak memiliki kecurigaan atau setidaknya mengecek kepada pemilik kedua tanah tersebut ada masalah apakah. Nah, kemudian di 2011 Notaris Hamdani membuat beberapa akta terkait kedua tanah tersebut. Untuk yang SHM Yusuf Ahmadi, APJB akta peningkatan jual beli dulu di tanggal 25 April 2011 dan akta kuasa menjual. Lalu di 30 April, selang hari beberapa hari setelahnya, dibuatlah AJB akta jual beli di mana Ansori selaku kuasa dan Ansori selaku pembeli. Begitu pula dengan SHM Ahmad Nuryadi. Kemudian di Desember, tidak jauh sekitar beberapa bulan dari pembuatan akta tersebut, terbitlah SHM atas nama Ansori dengan luas tanah 696, yaitu gabungan dari kedua tanah tersebut. Kemudian 24 Agustus 2012, Ansori meninggal dunia dan tangan kanan Ansori yaitu Adli Iyas Nasution menyampaikan kepada Rita bahwa di tangannya terdapat sertifikat atas nama Ansori untuk tanah yang dimiliki kakaknya terdahulu. Rita pun yang tidak mengetahui hal tersebut menyampaikan kepada kakaknya dan selanjutnya Rita melaporkan kepada pihak kepolisian. Proses peradilan berjalan dan 7 November 2017 diterbitkanlah putusan tingkat pertama di PN Sleman, 16 Januari 2018 banding di PT Jogja, dan 31 Juli 2018 di putusan kasasi MA. Nah, sebelum kita memaparkan mengenai putusan-putusan tersebut, di sini kami akan mencoba menjelaskan mengenai dakwaan dan pembelaan dari terdakwa. Nah, dakwaan JPU terhadap kasus ini ada beberapa alternatif, ada 3 alternatif. Yang pertama adalah 264 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu melakukan pemalsuan atau otentik, yang mana ancaman pidananya 8 tahun. Dan dakwaan keduanya adalah pasal 266 ayat 1 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1, yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik, ancaman pidananya 7 tahun. Dan dakwaan ketiga adalah pasal 263 ayat 1 KUHP membuat surat palsu atau memasukkan surat, ancaman pidananya 6 tahun. Dan dalam persidangan pun Hamdani melakukan pembelaan, di mana pembelaannya menyatakan bahwa pada saat pembuatan akta memang Hamdani hanya menerima identitas fotokopi dari para penghadap, yang mana Hamdani cukup yakin terhadap fotokopi tersebut karena dia sudah mengenal cukup baik dengan Ansori, sehingga tidak mempertanyakan keaslian dari KTP dari para penghadap. Dan muka yang ada dalam fotokopian tersebut mirip dengan para penghadap yang muncul pada saat pembuatan akta yang sebelumnya. Dan untuk Ahmad Nuryadi dan Ayub ditanyakan apakah memang suami istri, dan jawabannya iya, tapi memang tidak menanyakan akta nikahnya. Dan Hamdani pun tidak menanyakan kwitansi lunas atau bukti bayarnya karena para penghadap pada saat pembuatan akta menyampaikan bahwa telah lunas. Dan kemudian Hamdani pun telah melakukan pengecekan ke BPN dan untuk kedua tanah tersebut tidak ada pemblokiran. Hal ini pun disampaikan pada saat persidangan dengan tambahan informasi bahwa memang Yusuf Ahmadi dan Ahmad Nuryadi yang hadir pada persidangan berbeda dengan Ahmad Nuryadi dan Yusuf Ahmadi yang hadir pada saat pembuatan akta. Dan memang Rita Sofyati hadir
beberapa kali ke kantornya, tapi tidak pernah meminta untuk menghentikan transaksi antara kakak-kakaknya dan suaminya. Kemudian sebelumnya memang pernah ada gugatan perdata antara Ansori dan kedua pemilik tanah tersebut, dan Ansori kalah. Kemudian Ansori pun pernah dilaporkan dalam perkara yang sama, tapi tidak proses karena Ansori belum meninggal. Nah, dari persidangan tersebut, dari keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, terdapat fakta-fakta bahwa keterangan yang diungkapkan para saksi dalam persidangan memunculkan fakta bahwa pemilik tanah, yaitu Yusuf Ahmadi dan Ahmad Nuryadi, tidak pernah hadir di hadapan terdakwa untuk melakukan jual beli dengan Ansori. Dan ternyata Yusuf Ahmadi dan Ahmad Nuryadi dan istrinya itu telah bercerai 2009, di mana 2010 baru menghadap kepada Hamdani. Kemudian Yusuf Ahmadi dan Ahmad Nuryadi pun tidak mengetahui bahwa tanahnya telah bersertifikat hak milik, karena sebelumnya yang dia ketahui warisan dari orang tuanya adalah letter C, dan baru mengetahui telah SHM baik atas namanya atau atas nama Ansori kemudian adalah dari adiknya Rita. Kemudian berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik Puslapor Bareskrim Polri cabang Semarang, diketahui bahwa tanda tangan Ahmad Nuryadi pada AJB dengan sampel Ahmad Nuryadi yang pada persidangan hadir itu berbeda, dan begitu pula dengan Yusuf Ahmadi secara unsur grafis adalah keduanya berbeda. Dari dakwaan dan pembelaan tersebut, pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Sleman memutuskan bahwa memang Hamdani terbukti secara sah, meyakinkan, turut serta melakukan, menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam atau otentik, dan dipidana 1 tahun. Tapi pidana ini tidak perlu dijalankan jika terbukti 2 tahun dalam 2 tahun masa percobaan itu terdapat tindak pidana lainnya berkekuatan hukum tetap. Nah, hakim memutuskan hal tersebut, memberikan putusan ini dengan pertimbangan bahwa Hamdani memenuhi unsur-unsur dari dakwaan kedua pasal 266 ayat 1 Jungto pasal 55. Kemudian di tingkat karena berdasarkan putusan tingkat pertama tersebut, JPU melakukan permohonan banding, dan permohonan banding tersebut diterima oleh Pengadilan Tinggi Jogja, di mana Pengadilan Tinggi Jogja menyatakan bahwa memang Hamdani terbukti secara sah, meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Cuman redaksi dari putusan dari Pengadilan Negeri memang harus diperbaiki, yaitu menjadi menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam atau otentik, bukan turut serta melakukan. Karena dakwaan kedua adalah memang didakwa untuk menyuruh memasukkan. Nah, namun secara yudek faksinya telah sesuai. Kemudian terdakwa Hamdani merasa keberatan atas putusan-putusan tersebut, dia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan kasasi tersebut ditolak karena alasan kasasinya adalah keberatan terdakwa terhadap hasil dari pembuktian, karena menurut hakim ini bukan ranah yudek juris tapi yudek faksi. Dan yudek faksi terhadap putusan tingkat pertama atau tingkat kedua pun telah sesuai dengan hukum, tidak bertentangan hukum. Nah, menurut kelompok kami, dari paparan kasus tersebut, Notaris Hamdani selain melanggar KUHP yang tadi didakwakan oleh JPU 264, 266 Junto ayat 55, pasal 263, dia pun menurut kelompok kami melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama mengenai dia tidak melakukan pengecekan fotokopi KTP dengan aslinya, maupun tidak menanyakan mengenai akta nikah dari suami istri. Yang mana kalau dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris, pasal 16 ayat 1 butir A, notaris itu dituntut dalam menjalankan jabatannya, wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di sini notaris tidak sesama memintakan fotokopiannya, terus tidak bersifat mandiri atau tidak berpihak karena berkeyakinan telah mengenal Ansori, dan tidak menjaga kepentingan pihak terkait, yaitu tidak melakukan pengecekan kepada pemilik ketika ada Rita yang mengajukan keberatan ke kantornya. Kemudian kalau dilihat dari permintaan Hamdani untuk meminta persetujuan istri para pemilik tanah, menurut kami ini tidak cermat, karena sesuai pasal 35 Junto 36 Undang-Undang Perkawinan bahwa harta yang diperoleh dari dari warisan adalah termasuk kategori harta bawaan. Kalau harta bawaan kan berarti dia secara mandiri memang berwenang untuk melakukan pengalihan atas harta tersebut. Nah, kesimpulan dari kelompok kami terkait isu ini adalah Hamdani dinyatakan bersalah, pasal 266 adalah menurut kelompok Junto pasal 55 adalah sudah tepat karena tidak meminta dokumen asli.
Dan kesalahan ini memang tidak bisa ditoleransi sebagai notaris, karena memang notaris harus menjalankan kewajibannya dengan berpedoman pada UJN, yaitu cermat dan melakukan pencocokan asli dan fotokopinya. Selain itu, terlepas dari putusannya yang dinyatakan bersalah, sesuai dengan pertimbangan hakim di tingkat pertama, terkait unsur menyuruh melakukan, notaris menyatakan hakim menyatakan bahwa menyuruh melakukan itu harus ada dua pihak setidaknya, yaitu yang menyuruh dan disuruh. Di sini Hamdani dijatuhi 266 pasal 55 yang dipredikatkan adalah menyuruh. Jika Hamdani yang menyuruh, maka yang disuruh siapa? Pada faktanya Hamdanilah yang melakukan pembuatan akta tersebut. Itu menjadi pertanyaan kelompok kami. Kemudian dan kalau misalnya seorang notaris telah hati-hati atau telah cermat, apakah memang notaris itu akan terlindungi secara hukum? Karena menurut kami terkait pengecekan asli dokumen dengan salinan, notaris itu memiliki keterbatasan karena notaris itu hanya mengecek apa yang dihadapkan padanya, tidak memiliki kapabilitas untuk mengetahui bahwa substansinya benar atau tidak. Untuk kasus pertama yang didapat dipaparkan seperti itu, tapi ada tambahan catatan bahwa ternyata notaris Hamdani Abdul Qadir ini pernah juga dijerat beberapa kasus yang mirip-mirip terkait jabatannya, yaitu tahun 2011 terbukti secara sah bersalah meyakinkan bersalah tindak pidana bersama-sama menggunakan surat-surat palsu dan dipidana penjara 6 bulan. Kemudian di 2018 pun sama, dia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana pemalsuan surat penjara 1 tahun. Untuk yang kasus pertama telah ingkrah, yang kasus kedua belum ingkrah karena pada tahun 2018 yang kami temukan bahwa notaris Hamdani telah meninggal dunia. Sekian untuk kasus Yogyakarta, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih rekan Juliana Huta Barat atas pemaparan pertamanya. Langsung saja untuk pemaparan kasus kedua kepada Mbak Novianti. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Refli selaku moderator. Selamat malam Pak Agung, selamat malam Pak Arman. Mohon izinnya Pak untuk memaparkan perkara yang kedua. Perkara yang kedua ini adalah tindak pidana penggelapan. Notaris bertindak sebagai perantara calo transaksi jual beli hak milik atas tanah. Notaris di sini terdakwa yaitu Notaris Maya Sofianingrum dan pelapor atau saksinya adalah Insinyur Suparti. Kronologinya adalah sebagai berikut. 5 September 2013, Insinyur Suparti, pemilik 2 bidang tanah TSHM 28 29 Kelurahan Wates, berniat menjual tanahnya tersebut. Dan Notaris Maya akan menawarkan tanah tersebut dan terjadilah kesepakatan surat kuasa tertanggal 5 September 2013 antara Notaris Maya dengan Insinyur Suparti. Pada tanggal 11 November 2013, Notaris Maya mendapatkan calon pembeli, yaitu Iwan Handoyo. Dan pada tanggal 16 Desember 2013, Insinyur Suparti dan Iwan Handoyo bersepakat mengadakan transaksi jual beli tanah dan dituangkan pada Akta Kesepakatan Jual Beli nomor 150L 2013, APJB nomor 2 dan nomor 3, dan Akta Kuasa Jual nomor 4 dan nomor 5, yang mengatur harga objek jual beli, yaitu 43.875 juta rupiah. Dan pembayaran dilakukan secara bertahap. Dalam kurun waktu 3 November 2013 sampai dengan 7 Maret 2014, Iwan Handoyo melakukan pelunasan atas harga objek jual beli tersebut secara bertahap, namun membayarkannya mentransfer ke rekening Notaris Maya. Total yang ditransfer adalah sesuai dengan harga objek jual beli, yaitu 43.875 juta rupiah. Selanjutnya, dalam kurun waktu 18 Desember 2013 sampai dengan 14 Februari 2014, Notaris Maya telah meneruskan uang tersebut kepada Insinyur Suparti selaku penjual secara bertahap sebesar 26.215 juta rupiah, sehingga terdapat kekurangan sebesar 17.659 juta 407.000 rupiah yang belum diserahkan Notaris Maya. Karena tidak terdapat penyerahan atas pelunasan tersebut, maka Suparti melaporkan Notaris Maya Sofia atas dugaan penggelapan. 3 Mei 2018 terbit putusan Pengadilan Negeri Balik Bandung tingkat pertama dan 25 September 2018 putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Selanjutnya adalah pembacaan dakwaan vs pembelaan. Kelompok kami mengangkat isu yaitu
Keterlibatan notaris pada hubungan keperdataan klien adalah bentuk servis yang baik atau over service yang melebihi kewenangan. JPU mendakwa notaris Maya dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 372 KUHP penggelapan dengan ancaman pidana selama 4 tahun. Terdakwa melakukan pembelaan pada saat persidangan, menyatakan bahwa 3 unsur delik pasal 372 KUHP tidak terpenuhi karena tidak ada niat menahan uang Insinyur Suparti Anwar dan karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atas objek jual beli dan biaya notaris juga belum dibayar oleh Insinyur Suparti. Selanjutnya, sebagian uang juga digunakan untuk membayarkan komitmen Suparti kepada ahli waris. Uko Durrahman sebagai tertuang dalam akta perdamaian. Jadi salah satu sertifikat milik tanah atas nama Suparti tersebut bermasalah. Tercatat, yaitu SHM nomor 28 itu tercatat dalam Persil 70 S2 Kohir 544 Blok Cigareleng, Kampung Curug Candung atas nama Uko Durrahman. Sehingga dampaknya harus dibebaskan. Nah, notaris tersebut menginisiasi perdamaian dengan menjadi mediator. Mengumpulkan para ahli warisnya dan ada kompensasi yang harus dibayarkan. Nah, kompensasi itu menggunakan uang yang belum sepenuhnya diteruskan, uang hasil penjualan oleh notaris Maya. Dan notaris Maya berpikir bahwa pada saat pembuatan akta, dia menjadi calo perantara itu berdasarkan surat kuasa. Dan telah dilakukan juga pengecekan ke BPN Bandung yang mendapatkan keterangan bahwa tanah-tanah tersebut aslinya tidak ada blokir atau clear. Next. Selanjutnya, putusan pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Balai Bandung nomor 132 PIT B 2018 PN BLB tanggal 2 Mei 2018 menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh terdakwa memang terbukti, tapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Sehingga unsur-unsur pasal 372 KUHP didakwakan oleh JPU itu tidak terpenuhi. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, serta martabatnya, memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan di rumah tahanan negara. Menurut majelis hakim, tindakan terdakwa itu masih termasuk konteks menjalankan kewajiban sebagai kuasa, yang secara hukum masuk lingkup perkara perdata. Sehingga uraian tentang melawan hukum pidananya itu terlalu prematur. Pada tingkat kasasi, akhirnya JPU mengajukan upaya hukum ke tingkat kasasi. Putusan Mahkamah Agungnya ini menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan. Jadi putusannya dikoreksi oleh putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana 2 tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis hakim berpendapat bahwa tidak pernah ada kuasa kepada terdakwa untuk menerima uang hasil penjualan tanah dari Suparti dan juga tidak dibenarkan untuk bertindak selaku perantara dalam menjalankan tugas selaku notaris dan PPAT. Juga tidak berhak menahan uang hasil penjualan tanah milik Suparti serta tidak berhak dan tidak berwenang untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah kepada orang lain. Next. Selanjutnya adalah analisa pelanggaran undang-undangnya. Menurut kelompok kami, Notaris Maya telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris Maya bertindak sebagai perantara pemilik tanah, yaitu Insinyur Suparti, untuk menjual tanahnya kepada Iwan Handoyo berdasarkan surat kuasa. Sekaligus Notaris Maya juga sebagai PPAT yang membuat PPJB. Nah, itu melanggar pasal 52 ayat 1. Selanjutnya juga Notaris Maya melanggar pasal 17 ayat 1 huruf I, di mana notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris. Notaris Maya tidak amanah dan tidak terbuka atau jujur kepada penjual perihal pembayaran dari Iwan Handoyo selaku pembeli. Pasal 16 ayat 1 huruf A, dalam menjalankan jabatan notaris itu bertindak amanah, jujur, saksama mandiri, dan tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Selanjutnya, notaris yang bertindak selaku mediator atas sengketa
Suparti dengan ahli waris, ini yang tadi tanahnya bersengketa, ada salah satu tanahnya yang ternyata atas nama Ukodur Rahman, itu kan membuat akta perdamaian. Di sini notaris bertindak selaku mediator. Namun, di samping selaku mediator, dia juga bertindak sebagai seolah-olah mewakili ahli waris Ukodur Rahman tersebut. Sehingga notaris maya melanggar pasal 16 ayat 1 huruf A, karena dalam menjalankan jabatannya notaris wajib tidak berpihak. Sehingga dalam hal ini notaris maya juga melanggar pasal 3 ayat 4 Kode Etik Notaris. Untuk pelanggaran KUHP-nya sesuai dengan yang didakwakan oleh JPU dan telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, yaitu pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Namun, kelompok kami berpendapat, selain didakwa dengan pasal 372 KUHP, seharusnya notaris maya juga bisa didakwa atas pasal 374 penggelapan karena kekuasaan atau profesi. Di mana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencarian, atau karena mendapat upah, untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Next. Pada akhirnya, dalam kesimpulan, kelompok kami berpendapat bahwa notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya harus senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik jabatan notaris PPAT. Dalam kasus ini, sejak awal notaris telah melakukan peranan yang melebihi kewenangannya, yaitu dengan menjadi perantara calo jual beli tanah, mediator dalam sengketa terkait objek jual beli, menerima uang penjualan objek jual beli, menggunakan uang hasil penjualan objek jual beli tersebut baik untuk kepentingannya sendiri, langsung honornya langsung dipotong gitu ya, maupun untuk pengurusan sengketa permasalahan objek jual beli, yaitu yang pembayaran kompensasi kepada ahli waris tadi. Serta notaris maya juga membuatkan beberapa akta terkait jual beli tersebut. 2. Memang tidak terdapat larangan dalam UU-JN bahwa notaris tidak boleh menjadi perantara dan mediator. Namun dalam hal ini, notaris juga terlibat dalam pembuatan akta-akta terkait proses jual beli tanah tersebut. Sehingga posisi notaris menjadi tidak netral karena seolah-olah mewakili kepentingan pihak penjual dalam pembuatan akta-aktanya. Keputusan Hakim Mahkamah Agung menurut kelompok kami dinilai sudah tepat, yang telah menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun. Di Balai Bandung. Keputusan tersebut diharapkan benar. Baik, terima kasih. Demikianlah yang dapat saya paparkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih rekan Mbak Novianti atas pemaparannya. Ini karena saya potong sedikit, ini karena apa namanya? Apa ya? Zoom-nya ini tadi baru dibayar, mungkin ya 1 kali 24 jam ya, nggak langsung udah pembayaran udah diterima, padahal ini tinggal 5 menit daripada Mbak Oong nanti jelasin yang kasus ketiga keputus, saya keluarin lagi ya, saya buka kelasnya, mohon maaf ini. Ya. Nggak apa-apa ya, Pak Arman, Pak Agung, teman-teman yang lain masuk lagi ya. Baik, Rel.